lagu Pantekosta lama. Opa-opa saya dulu ketika mereka melayani di bendang Tuhan, hidup susah, hidup miskin, mereka nyanyi begini. Berjuang terus. Maaf Bapak Ibu, saya sedikit agak terharu. Sampai Tuhan kembali. Inilah menjadi doaku sebagai hamba Kristus yang setiawan, berjuang terus selama-lamanya. Ini lagu cukup menguatkan kita. Dan pagi hari ini juga ada banyak jemaat-jemaat yang tidak hadir karena mereka kurang sehat. Cukup banyak yang tidak hadir karena mereka terganggu kesehatannya, dan berdoa minggu depan mereka boleh ada datang beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Terima kasih Ibu kita dari Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sama putrinya, begitu juga dari Kalimantan Tengah, Sisilia dan temannya. Halo, Tuhan berkati. Kita ada di sini semua, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan. Walaupun tempat ini tidak begitu banyak jiwa-jiwa saat ini, puji Tuhan. Tapi saya bermimpi akan terjadi penuaian jiwa. Kemarin tanggal 26 hari kenaikan Tuhan, saya dapat ayat emas di dalam Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan, masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan juga, tanah di sebelah gereja ini dalam pergumulan kami, dan Tuhan sudah memberi uang itu kepada kami untuk kami beli. Supaya apa? Supaya luas gereja ini bisa 1000 meter. Hari ini 500 meter, ada 500 meter di sebelah. Supaya apa? Tempat parkir. Yang walaupun jemaatnya belum, artinya parkirannya masih kosong, tetapi kami sediakan tempat parkir. Sebab apa? Saya punya iman, Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa yang akan parkir di sana. Haleluya, haleluya. Dari mana uangnya? Allah kita itu Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Dan saya membangun gereja ini juga 2016-17. 2017. 2018 baru kita pakai ini gereja, ibadah perdana. Saya tidak pernah cari dana dan tidak pernah buat proposal. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Dan saya yakin dan percaya Tuhan juga akan tolong. Dan memang saya tipe orang yang membersihkan umat-umat Tuhan yang tidak baik. Ada hal-hal yang tidak baik, saya tukang bersih memang.
Ada banyak jemaat-jemaat yang pernah mampir ke sini beribadah, pindah dari kota-kota lain. Tidak lama mereka pergi meninggalkan tempat ini karena apa? Saya tegur dosa mereka. Saya tidak peduli mau kaya, mau apa. Kalau dia berdosa, tegur. Kalau dia tidak suka, pergi. Karena apa? Gereja membutuhkan orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Amin. Ya, itu memang ciri khas saya. Ciri khas saya, siapapun, saya disiplinkan. Tujuan saya apa? Supaya menjadi jemaat yang militan, menjadi jemaat yang sungguh-sungguh. Dan pada akhirnya Tuhan akan memberkati dari tempat yang maha tinggi. Saya tidak pernah mengiming-iming jemaat di sini tentang berkat semata, tidak. Tetapi saya mengajak jemaat-jemaat Tuhan di sini memikul salib. Memikul salib. Sebab di balik salib ada kemuliaan Tuhan yang kekal. Jangan jadi jemaat yang cengeng. Jemaat yang gampang tersinggung. Jemaat yang tidak mau dibentuk oleh firman Allah. Percuma datang ke gereja. Buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, buang ongkos, dan buang persembahan. Tidak didapatkan apa-apa. Percuma, mending di rumah. Amin, Bapak Ibu. Itu ciri khas saya melayani di sini. Puji Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Ini ayat yang sangat-sangat sering sekali kita dengar dan sudah menjadi ayat hafalan. Tetapi pagi hari ini Tuhan letakkan ini firman di hati saya untuk kita ulang kembali. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 sampai yang ke-34. Pada hitungan yang ketiga, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu memperhatikan dengan baik. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat yang ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat bahwa banyak orang-orang Kristen, bahkan anak-anak Tuhan, berpikir di dalam hatinya, kalau kita mengikut Tuhan, saya akan diberkati. Oke. Kalau saya mengikut Tuhan, apa saja yang saya buat akan berhasil. Oke, itu di pemikiran banyak anak-anak Tuhan. Dan ketika saya mengikut dan percaya kepada Tuhan, semua usaha saya akan lancar. Dan mungkin terbebas dari masalah. Itu ada dalam pemikiran banyak anak-anak Tuhan. Saya akan berhasil, saya akan sukses, saya akan diberkati. Masalah akan jauh, sakit penyakit akan dilalukan. Itu sebabnya ada gereja-gereja yang menganut paham teologi kemakmuran, selalu menyampaikan firman Tuhan tentang berkat dan berkat. Ketika engkau beribadah, ketika engkau memberikan persembahan, engkau akan diberkati.
Engkau tidak akan turun tetapi naik. Engkau tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Haleluya, haleluya, kata semua orang. Memang demikian. Itu terpola di pemikiran banyak anak-anak Tuhan. Apakah itu salah? Saya mau katakan juga tidak salah. Tetapi kita melihat di dalam kenyataannya, ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita mengiring Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rupa-rupanya Tuhan kadang izinkan kesulitan-kesulitan, masalah, ujian, pencobaan, tekanan hidup, bahkan sakit penyakit menimpa kehidupan kita orang-orang percaya. Sehingga mulai bertanya, Tuhan, loh, orang Jawa bilang, loh, pripun niki Tuhan? Kok seperti ini Tuhan? Bukankah engkau berjanji, engkau akan memberkati, engkau akan melindungi, engkau akan mengangkat, engkau akan membuat saya berhasil. Tetapi mengapa ujian, persoalan, pencobaan hidup, sakit penyakit, bahkan kebangkrutan, Tuhan kadang izinkan terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Ada satu ayat yang cukup terkenal. Ini ayat yang banyak disukai oleh jemaat-jemaat Tuhan. Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani 13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah, coba diulangi sekali lagi, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yes. Yes. Tuhan baik. Tetapi sekali lagi saya mau katakan sebagai orang-orang percaya, Tuhan izinkan kita kadang-kadang masuk dalam tekanan-tekanan hidup. Kita teringat satu tokoh Alkitab yang cukup saleh, yaitu Ayub. Kalau kita membaca kitab Ayub mulai pasal yang pertama, dikatakan adalah seorang yang bernama Ayub. Dia orang yang saleh, takut akan Tuhan. Takut Tuhan, saleh, dan selalu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Yes. Dan dia orang paling kaya pada saat itu di timur. Oke. Hebat enggak Tuhan? Hebat. Tetapi kita melihat iblis tidak suka melihat anak-anak Tuhan hidup diberkati. Iblis bilang begini kepada Tuhan, Tuhan, jelas dong, Ayub itu setia. Karena apa? Karena engkau memberkati dia. Karena engkau membuat apapun yang dikerjakannya berhasil. Coba dulu tes. Ambil semua keberhasilan, ambil yang ada pada dia. Dia masih mau setia enggak kepada Tuhan? Oke, kata Tuhan. Oke, silakan. Oke.
Percakapan antara Tuhan dengan iblis. Iblis naik menjumpai Tuhan. Turun naik. Iblis kerjanya turun naik. Tapi sekarang banyak pendeta kan sering turun naik toh ke sorga. Yang saya tahu di Alkitab yang sering turun naik itu iblis. Tapi ada pendeta yang mengklaim dia sering ke sorga, turun ke bumi. Ke sorga, turun ke bumi, ada lagi perjalanan ke neraka. Kan begitu, trip to hell. Dia jalan-jalan ke neraka. Wah, neraka nyatanya panas ya. Turun lagi. Oke, itu intermezzo. Coba tes. Singkat kata, kekayaan Ayub diambil. Habis. Kira-kira kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, stres enggak kita? Stres. Bisa mati bunuh diri. Kemarin aja saya baca di sosial media, sosmed, kripto. Oke, kripto, hati-hati. Orang main kripto. Itu kripto dia beli, lalu anjlok terus kripto itu sampai ke 0,2. Habis itu kripto, uangnya habis. Habis uangnya, bunuh diri. Bunuh diri. Itu baru sekian miliar. Kekayaan Ayub itu cukup banyak loh. Habis. Satu tantangan hidup yang luar biasa. Kadang kita kalau mendengar Ayub itu kekayaannya hilang gitu, enak kita mendengarnya loh. Enak banget ya. Seolah-olah nggak ada beban. Tapi coba bayangkan itu terjadi dalam diri kita. Wow, stres. Setelah itu apa? Tuhan ambil anak Ayub. Bukan satu loh yang mati anaknya, semua mati. Bapak Ibu kalau kehilangan anak satu sedih enggak? Sedih enggak? Waduh sedihnya minta ampun. Ada satu pendeta di Tangerang, pendeta GPDI di Jakarta. Saya enggak sebut dia nama. Dia punya anak perempuan satu. Karena dia orang Batak, ini orang Batak, ini tradisi-tradisi ini, aduh memang oke lah, oke silakanlah. Kalau saya nggak terlalu terikat dengan tradisi. Tradisi oke, tapi saya nggak terlalu terikat. Karena apa? Saya akan mengikatkan diri saya dengan Tuhan. Oke. Tuhan, apa? Beri saya anak lelaki. Tuhan nggak kasih belum? Sampai anak perempuan ini besar. Tuhan, kirim, beri saya anak lelaki. Tuhan tolong. Di pemikirannya untuk menjadi ahli waris, tahta, meneruskan. Ini kan konsep-konsep manusia, oke lah, oke silakan. Oke. Padahal kalau saya pikir-pikir anak perempuan cukup yes. Nanti kalau ada apa-apa dia sering bantu ibunya. Nanti kalau ibunya sakit, emang anak laki yang ngurusin? Anak perempuan. Benar enggak kira-kira seperti itu? Benar. Jadi kita enggak, seolah-olah tidak memperlakukan adil begitu loh. Berdoa, Tuhan beri aku anak lelaki. Akhirnya memang Tuhan kabulkan. Kasih anak laki. Wis, kasih. Senangnya minta ampun. Waduh, senangnya minta ampun. Waduh. Sama seperti Abraham menunggu puluhan tahun diberi Ishak. Waduh, senangnya minta ampun. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kasih anak laki. Matur suwun. Mau liate. Orang Batak bilang, kamsia. Makasih Tuhan. Oke ya. Karena dia semakin senang, saking senangnya kepada anak ini,
Oh dia terus urus anak ini, urus. Sampai jam-jam doa berkurang. Karena urus anak saking senangnya. Oke, dia mulai kendur dengan Tuhan karena ini anak. Oke ya. Oke. Bertumbuh besar. Makin menjadi-jadi ini si bapak ke anak ini. Waduh, pelayanan juga kadang-kadang suruh pengerja aja. Suruh pengerja. Saya mau bawa anak saya ke puskesmas, bawa ke klinik, bawa ini sama istri. Padahal ada istri, dia harus ikut karena saking senangnya gitu loh. Oke. Bapak di sorga ternyata baik. Baik. Perhatikan. Hati-hati gunakan. Karena Bapak di sorga lihat. Oke. Wah ini hambaku ini udah mulai repot kali ya. Udah mulai kendor ini jam-jam doanya ini. Udah mulai repot. Saya mau tolong dia supaya tidak repot. Caranya bagaimana? Ini anak begitu mulai besar Tuhan ambil nyawanya. Mati ini anak. Sebenarnya kalau kita tahu cara pikir Allah, apapun yang dilakukan itu terbaik. Mau menolong dia sebenarnya supaya dia dekat lagi sama Tuhan. Ini ambil anak, sakit lalu meninggal. Sedihnya minta ampun, enggak minta ampun sedihnya. Tadi senangnya minta ampun, sekarang sedihnya minta ampun 2 kali lipat. Tuhan, kenapa? Sampai dia bilang begini, bodoh kau itu Tuhan, bodoh. Dia bilang, bodoh katanya Tuhan. Tidak lama kemudian dia kena stroke, mulutnya enggak bisa ngomong. Karena dia bilang Tuhan bodoh. Ini kenyataan, kisah nyata. Sedih. Kita kembali tadi ke Ayub. Anaknya diambil semua. Itu tadi satu tadi anak pendeta sedih toh. Ini Ayub. Semua mati. Waduh. Hartaku habis. Anakku mati semua. Satu kepedihan yang begitu mendalam di hati Ayub. Lalu istrinya bilang begini, Ayub, kau mau setia lagi? Kau mau tetap setia sama Tuhan itu? Kenapa? Harta kita sudah habis, anak kita mati semua. Kamu mau tetap setia sama Tuhan? Mau tetap mengutamakan Tuhan? Lalu Ayub bilang, hai kamu perempuan gila. Apakah engkau mau menerima yang baik saja dari Tuhan tetapi yang buruk tidak mau? Istri Ayub bilang, kutukilah Tuhan, matilah kau katanya. Mati, dia pergi tinggalkan Ayub. Waduh, makin sedih lagi. Hartanya habis, anaknya mati, istrinya minggat. Ninggalkan dia. Ini satu penderitaan yang cukup perih. Cukup menyedihkan, Istrinya minggat, kan begitu tuh ceritanya. Bukan hanya itu, biasanya saya mau katakan kalau orang kaya itu banyak penjilat. Penjilat-penjilatnya itu banyak. Orang-orang di dekatnya itu banyak yang datang. Apalagi orang kaya biasa. Orang datang, ya kan? Kenapa? Supaya diberi atau apa, biasa itu. Ini pun semua pergi meninggalkan Ayub. Pergi semua, enggak ada yang Ayub tinggal sendiri. Haleluya, menanggung penderitaan. Lalu ditambah lagi apa? Kena penyakit lagi. Waduh, ini kompleks sekali Ayub. Kena penyakit borokan. Dia ada di atas abu sambil menggaruk-garuk lukanya. Sempat memang Ayub komplain kepada Tuhan. Tetapi pada akhirnya dia sadar dan dia berkata kepada Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Kalau aku datang telanjang dan kembali dengan telanjang, terpujilah nama Tuhan. Dan Ayub didapati tidak berdosa kepada Tuhan. Haleluya. Ini
orang saleh, ini orang percaya seperti saya katakan di awal tadi. Konsep kita sebagai orang percaya mengikut Tuhan, jangan berkat, keberhasilan. Oke, benar itu Tuhan janjikan. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca dalam kitab Ibrani tadi. Tetapi memang ada kalanya Tuhan izinkan kesulitan-kesulitan itu seperti Ayub yang tujuannya apa? Untuk membawa kita semakin dewasa di hadapan Tuhan. Itulah yang disebut dengan memikul salib. Tapi Tuhan baik. Ingat, Dia tidak akan membiarkan kita sampai jatuh tergeletak. Amin. Haleluya. Kita lihat satu ayat. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-24. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Gimana pujiannya ini? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudaraku. Haleluya. Jadi saya mau katakan pada pagi hari ini, sebagai orang-orang percaya, agar janji berkat, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca di awal, syaratnya supaya kita terpelihara oleh Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di situ dulu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini sudah menjadi bagian kita. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu harus kita lakukan dulu. Supaya kita berhasil, supaya kita naik dan tidak turun, supaya kita menjadi kepala dan bukan ekor. Begitu juga dengan teman-teman di sini, mahasiswa-mahasiswa. Kalau kamu ingin berhasil, kalau kamu ingin sukses dan pulang ke kampungmu membawa hasil yang oke, kamu harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini harus tertanam di pikiran kita orang percaya. Mencari Tuhan dulu. Ini bagian kita. Memang saya mau katakan ketika kita mencari Tuhan dan kebenarannya harus ada pengorbanan. Iya toh? Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan. Korban uang iya juga. Korban. Kita harus berkorban untuk Tuhan. Kalau kita tidak berkorban itu namanya belum beribadah. Sebab setiap kali ibadah ada korban yang dipersembahkan untuk Tuhan. Waktu kita, tenaga kita, kesibukan kita. Jangan kita pernah berpikir begini. Mau ke gereja berkorban. Ongkosnya berapa ya? Kalau ke gereja pulang pergi. Jauh lagi, capek. Belum lagi persembahan. Apalagi kalau jadi pelayan. Hari Kamis latihan, hari Sabtu latihan. Aduh. Ingat, kalau kamu setia dengan hal-hal yang kecil ini, Bapa di sorga memelihara engkau. Amin. Bapa di sorga. Disinilah letak berkat itu.
Ada pengorbanan. Cari dahulu kerajaan Allah. Jangan sampai pernah kita mengabaikan jam ibadah. Jam kita dekat dengan Tuhan, jam doa kita. Jam menyembah kita. Karena kesibukan, oke. Kita bisa memanage waktu. Memanage segala-galanya kalau ada kemauan dan keinginan dalam diri kita. Memprioritaskan Tuhan. Bukan menomorduakan Tuhan, entar aja Tuhan. Saya masih repot ini, saya masih banyak tugas, saya masih ini Tuhan, saya ini loh Tuhan, saya ini loh Tuhan, saya ini loh Tuhan. Tolong ya maklum Tuhan, kita suruh Tuhan maklum. Itu bukan mengutamakan, bukan memprioritaskan Tuhan, bukan mencari dahulu kerajaan Allah. Kita mencari dulu yang lain baru Allah. Nanti kan begitu toh banyak orang yang lain dulu dicari. Nanti kalau sudah mentok baru cari Allah. Sudah mentok baru cari Tuhan. Oh Tuhan minta ampun. Saya pernah protes ke kampus UKSW. Saya tidak takut. Hari Minggu dia buat LDKM. Saya datang ke sana. Pak, hari Minggu hari ibadah ini sekolah apa? Sekolah Kristen toh? Iya. Hari Minggu itu hari apa? Ibadah. Harus ibadah bukan LDKM. Tapi gimana Pak udah peraturannya? Loh, agama lain kamu kasih doa. Agama Kristen kamu suruh ibadah hari Minggu. Mereka enggak ke gereja, enggak melayani. Saya enggak mau tahu anak saya harus melayani hari Minggu. Baik Pak, baik. Kalau enggak saya lapor. Oke. Oke Pak, orang-orang Kristen boleh ibadah katanya. Boleh melayani. Nanti habis ibadah ikut lagi ya Pak LDK. Oke. Mesti digituin dulu. Banyak lembaga-lembaga Kristiani sekarang yang mengabaikan itu. Demi apa? Uang komersil. Sekarang banyak lembaga-lembaga Kristen. Namanya sekolah Kristen. Namanya lembaga Kristen. Tapi mengabaikan kekristenan. Tidak mengutamakan Tuhan. Saya protes. Oke. Boleh itu anak saya. Boleh. Saya kasih masukan ke mereka itu, mentor-mentor LDKM. Siapa memimpin? Hei kamu orang apa? Orang Kristen Om. Kamu tahu hari Minggu hari apa? Ke gereja Om, tapi apa? Tapioka. Ya Om. Kita harus ajarkan ini. Supaya apa? Supaya kita berhasil. Bukan hanya itu. Ada lagi makrab. Di Ngablak. Jatuhnya juga Sabtu Minggu. Katanya kenapa kok Sabtu Minggu? Iya Om, sebab di situ hari libur. Oke. Oke, hari libur. Oke, hari libur ya. Tapi jam-jam doa agama lain, kamu boleh ya, saya bilang ya. Oh, oke. Maaf Bapak Ibu, saya untuk hal-hal yang begini saya itu ngotot. Karena apa? Saya mau utamakan Tuhan. Berani. Kita ada usaha, upaya. Ke dosen, ke siapapun. Pak, boleh nggak gini. Kita ada usaha, ada upaya. Untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa melayani. Tapi kalau pada akhirnya, sekolah atau kebijakan itu memang udah mentok nggak bisa lagi, apa mau boleh buat? Tapi paling tidak kita sudah berusaha. Dan Tuhan melihat dari sorga ada upaya kita. Disinilah nilai plusnya di hadapan Tuhan. Oh kamu rupanya berusaha. Jangan meneng-meneng wae orang Jawa. Diam aja tidak ada usaha, pasrah. Wis lah. Gak ibadah. Gak melayani. Jangan. Harus prioritaskan Tuhan. Kita omong baik-baik. Pak, kalau boleh saya permisi. Tapi memang kalau enggak boleh, apa boleh buat ya. Tapi kita sudah berusaha, saya katakan tadi. LDKM di Ngablak.
Hari Minggu juga. Saya bilang, Lip, kamu harus turun melayani. Tidak boleh enggak melayani. Bilang sama mentornya, Kak, saya besok mau melayani. Siapa yang bilang? Papaku yang bilang. Oke. Sebab mereka takut. Kenapa? Karena nama sekolah itu sekolah Kristen. Beda hal dengan fakultas umum. Oke. Oke, boleh Philip? Boleh. Dengan Felicia? Boleh. Pagi-pagi jam 5 mereka sudah bangun, karena nginap di sana. Bangun, turun ke bawah, dikasih izin. Pulang. Ada usaha toh? Ada kerinduan toh untuk mencari. Akhirnya apa? Rencana mereka mau naik angkutan umum. Karena dari Ngablak Kopeng itu, pagi-pagi mau naik apa? Naik angkutan umum. Pagi. Oke, rencana. Puji Tuhan. Ketika mereka mau cegat angkutan umum, ada seseorang bawa mobil mau ke Semarang. Yang ikut LDKM, mentornya orang Cina. Tanya, Dek, mau kemana? Mau pulang Salatiga, Kak. Ya udah, bareng sama saya. Saya juga mau pulang ke Semarang. Ngapain? Mau ibadah saya. Mentornya aja ibadah kok. Mau pulang ke Semarang katanya. Ikut. Nunut. Nompang dari Ngablak sampai Salatiga. Artinya apa? Tuhan buka jalan. Tuhan ada aja jalan Tuhan untuk kita bisa sampai di sini on time. Itu Tuhan kita yang hebat, Allah yang ajaib. Kalau kita berusaha untuk datang mengutamakan Dia. Amin. Ada jalan. Sampailah di sini melayani, habis melayani, pulang lagi ke Ngablak. Pulang lagi, ikut lagi. Karena besoknya mau pulang. Ada usaha, ada upah, ada pengorbanan. Waktu, tenaga, dan pikiran. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau Tuhan hitung-hitungan sama kamu, mampus kamu. Bahasa bebasnya seperti itu. Siapa kamu mau hitung-hitungan dengan saya, kata Tuhan. Kamu bisa bernapas hari ini karena saya. Kamu jangan pernah hitung-hitungan uang, waktu, tenaga dengan Tuhan. Ingat, setiap apa yang kamu lakukan untuk Tuhan, firman Tuhan katakan, tidak akan pernah sia-sia. Amin? Amin? Tidak akan pernah sia-sia, ingat itu. Saya selalu mendidik jemaat-jemaat di sini, mahasiswa-mahasiswa seperti itu. Menjadi mahasiswa yang takut Tuhan, mengutamakan Tuhan. Bukan hari Minggu enjoy pergi ke Kopeng dan lain sebagainya. Ibadah dulu. Supaya kamu berhasil. Supaya kamu berhasil. Karena keberhasilan itu ada di dalam tangan Tuhan. Sepintar apapun engkau, nilaimu cum laude. Kalau Tuhan tidak membuka jalan, kamu tidak jadi apa-apa. Tapi walaupun kamu mungkin tidak terlalu pintar, kamu berusaha, berupaya, Tuhan tahu. Seperti jemaat yang ada di kitab Wahyu. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Wahyu pasal yang ketiga mengatakan, aku tahu kekuatanmu itu tidak seberapa. Tuhan tahu. Tapi karena engkau menuruti firman-Ku, maka aku akan menolong engkau, meluputkan engkau. Lihat, aku tahu segala pekerjaanmu. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Amin. Aku tahu, Tuhan tahu kita itu enggak kuat. Aku tahu. Gak usah jauh-jauh. Sakit gigi aja kita satu, minta ampun sakitnya, enggak bisa kemana-mana, lemes. Itu baru gigi. Saya bilang ke anak saya, Philip, tahun depan kamu harus bisa wisuda. Dan semester ini 5 SKS. Dia tinggal 5 SKS. Semester
Ini semester tengah ya. Semester tengah. Ada 3 semester Satya Wacana. Ini semester tengah. Hanya 5 SKS lagi. Selesai 5 SKS. Semester depan dia sudah buat skripsi. Dan tahun depan dia harus wisuda. Saya bilang berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan buka jalan. Supaya kamu mendapatkan dosen, pembimbing yang terbaik dari Tuhan. Dan tahun depan kamu bisa diwisuda. Kalau dia diwisuda, berarti dia 4 tahun kurang sudah S1, akuntansi. Dan saya berharap yang lain juga demikian. Saya berdoa, Tuhan, umat-umat-Mu, berkati mereka semua. Ingat, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Satu kesaksian, saya sebenarnya tidak pernah khotbah lama. Baru kali ini sedikit, saya setengah jam biasanya khotbah. Sedikit aja. Saya sudah saksikan ini khotbah ini. Pak Markus, ada jemaat orang Cina di Jakarta ketika saya ada di Jakarta. Saya dulu melayani di Jakarta lama, 2001 sampai 2014 saya di Jakarta. 2014 saya baru masuk ke Salatiga. Merintis, baru saya kita layani Pak Markus di Jakarta. Namanya Pak Markus, orang Cina. Kerjanya pas-pasan, gaji UMR. Dia harus kos-kosan, makan pas-pasan. Haleluya. Tetapi kita melihat dia punya komitmen yang kuat untuk Tuhan. Walaupun gajinya pas-pasan, UMR, tapi dia berusaha lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dia bilang begini dalam kesaksiannya, Pak Markus, apa kunci atau rahasia keberhasilan Anda? Sekarang dia menjadi orang sangat kaya raya ini Pak Markus. Berhasil di Malang. Menjadi apa? Buat properti. Usaha properti perumahan. Sangat kaya. Saat ini ada di Malang. Apa rahasia Anda bisa diberkati Tuhan? Dia bilang, saya mengutamakan Tuhan. Dia bersaksi waktu dia masih kerja di Jakarta. Gaji UMR pas-pasan. Dia bilang, saya harus puasa seminggu 2 kali. Kenapa puasa seminggu 2 kali? Karena saya tidak punya uang untuk beli makanan. Karena kalau saya beli itu makanan, saya tidak bisa pergi ke gereja, tidak bisa kasih kolektor dan ongkos. Karena saya mau pergi ke gereja, saya harus puasa. Supaya uang itu bisa saya pakai untuk ongkos dan beri persembahan. Sampai sebegitunya dia datang. Dan dia sisihkan 1/10 dari penghasilannya UMR itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Berapa lama Pak Markus puasa? Hampir 10 tahun saya Pak puasa Senin Kemis untuk bisa ke gereja. Karena kalau saya beli makanan itu bisa 15 sampai 20 ribu Pak. 15-20 ribunya ini kan lumayan Pak untuk ongkos dan bayar untuk beri persembahan. Jadi saya harus puasa. Kenapa demikian? Untuk Tuhan. Dan memang Tuhan itu tidak buta. Nggak cepat prosesnya, 10 tahun loh, 10 tahun. Tuhan izinkan proses itu kadang-kadang panjang. Kamu setia atau enggak? Waduh, kan ada orang begini, begitu diproses baru aja. Aduh Tuhan, mana kok nggak dijawab-jawab Tuhan? Enggak, dia setia. 10 tahun Tuhan izinkan. Tetapi dia setia, mengutamakan Tuhan. Dan pada akhirnya dia dipromosikan di tempat pekerjaannya. Karena dia bisa jual itu rumah dan dapat komisi. Komisinya banyak. Dia berhasil dan akhirnya diangkat jadi manajer. Begitu diangkat jadi manajer, jualannya juga oke, banyak, bisa jual rumah, oke, banyak, dapat bonus ini dan lain sebagainya. Diangkat lagi, dipromosikan lagi, naik lagi jabatan, uangnya makin banyak. Dia bilang, baru saya tidak puasa Senin Kemis. Kenapa? Sudah ada uang. Saya tetap beri persembahan yang terbaik dan 1/10 saya untuk Tuhan.
Ini kisah nyata. 1/10 saya berikan untuk Tuhan. Dan pada akhirnya ketika dia sudah diberkati banyak, lalu dia keluar dari perusahaan itu, lalu dia buka sendiri di Malang saat ini. Menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Yang dulunya dia hanya orang miskin. Tidak punya apa-apa. Dia bisa, kita juga bisa. Amin. Kenapa? Kita mengutamakan Tuhan, ini bagian kita. Lalu ayat ini terus menambahkan, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Segala sesuatu. Ingat ya, kata segala sesuatu semuanya. Sampai kepada perkara-perkara yang kecil pun Tuhan perhatikan. Semuanya, mulai dari sabun, sampo, odol, pasti Tuhan perhatikan. Amin. Sampai perkara-perkara yang besar. Hari ini, kalau ada di antara kita yang hidup kita seret, ekonomi kita apapun itu terjadi dalam kehidupan kita, mari kita koreksi diri. Apakah kita sudah mengutamakan Tuhan atau belum? Kalau belum, berubah. Berubah. Kalau tidak berubah, semakin terpuruk. Hari-hari ini susah. Inflasi. Perang Rusia-Ukraina, inflasi, harga mahal. Bunga bank, KPR dan lain sebagainya naik. Ya enggak? Ya betul enggak? Betul. Tapi kita punya Allah yang hebat. Haleluya. Kita punya Allah yang hebat, Allah yang berkuasa. Janji Tuhan itu iya dan amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang sangat sulit dilakukan orang-orang di akhir-akhir ini, orang-orang Kristen. Sulit sekali. Walaupun ayat ini sederhana kedengarannya, tapi sulit dilakukan anak-anak Tuhan. Sulit. Mereka tidak mau lakukan. Mau nuntut sama Tuhan. Tuhan berkati saya. Tuhan lindungi saya. Tuhan pelihara saya. Tuhan berikan saya keberhasilan. Tuhan bilang, oke. Saya yang punya langit dan bumi kok. Lakukan dulu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin Bapak Ibu. Sederhana toh firman Tuhan ini? Sederhana sekali. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi yang menjadi bagian kita, cari dulu, baru yang menjadi bagian Tuhan, Dia menambahkan sesuatunya kepada kita. Haleluya. Dia tambahkan, Dia tambahkan, Dia tambahkan. Sampai berkelimpahan. Sampai berkelimpahan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Di hari-hari ini mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Dia. Maka Tuhan akan membuat kita berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Katakan kepada dirimu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Katakan pagi hari ini. Hayo jemaat-jemaat Tuhan katakan. Aku akan mengutamakan Tuhan. Katakan. Aku akan mengutamakan Tuhan. Maka Tuhan akan jawab, segala sesuatunya akan kutambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Firman ini biarlah menjadi rema. Kita taruh di dalam hati kita dan kita lakukan. Ingat, Dia akan membuat kita berhasil dan diberkati. Pemain musik.